Teman-teman sekalian, setelah kita mempelajari beberapa materi tentang pembahasan sebelum terjun ke bab i'rab, insya Allah mudah bagi kita untuk bisa memahami bab i'rab lebih cepat. Apakah i'rab itu? I'rab adalah perubahan harokat akhir. I'rab adalah perubahan harokat akhir pada suatu kata yang disebabkan oleh suatu faktor. Jadi penyebab berubahnya harokat akhir karena ada faktor atau dalam bahasa Arab disebut amil yang mendahuluinya. Perubahan harokat akhir tersebut bisa secara lafal terlihat oleh kita atau dikira-kirakan. Contohnya adalah berikut contoh perubahan secara lafal. Zahaba Muhammadun ilal madrasati. Ra'aitu Muhammadan fil madrasati. Zahabtu ma'a Muhammadin ilal madrasati. Kita lihat yang dikasih tinta merah di sini adalah yang kita bahas, yaitu berubahnya kata Muhammad sesuai faktornya yang disebabkan oleh amil yang membuat Muhammad ini berharokat akhir dhammah karena zahaba. Muhammadan berharokat fathatain karena ro'aitu, maka ro'aitu adalah faktor atau amil. Muhammadin, kenapa dibaca Muhammadin? Karena ada faktor ma'a. Baik. Selanjutnya perubahan yang dikira-kirakan. Zahaba Musa ilal madrasati. Musa kita kira-kirakan ada dhammah di akhirnya. Karena Musa adalah pelaku dari zahaba. Zahabalah yang membuat Musa menjadi pelaku. Dia adalah amil. Zahaba adalah amil, Musa adalah fa'il yang melakukan. Makanya oleh karena itu kita kira-kirakan dhammah di akhirnya. Ra'aitu Musa. Zahaba Musa, ra'aitu Musa. Musa kita kira-kirakan harokat akhirnya berharokat fathah. Ada fathah yang dikira-kirakan oleh kita di akhir karena Musa ini menjadi maf'ul bih, menjadi korban. Artinya saya melihat, maka saya menjadi pelaku. Saya melihat Musa, Musa menjadi korban. Maka korban dalam bahasa Arab disebut dengan maf'ul bih. Maf'ul bih hukumnya mansub, fathah. Begitupun di akhir, zahabtu ma'a Musa. Kita kira-kirakan ada harokat kasrah di akhir karena didahului oleh ma'a. Penyebab-penyebab inilah yang disebut dengan amil. Muhammad, dari awalnya Muhammadun menjadi Muhammad dan Muhammadin, berubahnya harokat akhir dari Muhammad, itulah yang dinamakan dengan i'rab. Perubahan harokat lafal Muhammad itu karena faktor yang disebutkan sebelumnya. Ini adalah faktor-faktor yang menyebabkan isim-isim ini berubah-berubah harokatnya. Selanjutnya, jenis i'rab ada 4 dan masing-masing memiliki tanda nantinya. Jenis i'rab yang pertama ada rafa', yang kedua nasab, yang ketiga khafad atau jar atau jer kata orang Indonesia. Yang terakhir adalah jazm. Kita sudah singgung sebelumnya bahwasanya rafa' itu tidak hanya dhammah, nasab bukan hanya fathah, khafad atau jar bukan hanya kasrah, jazm
tidak hanya sukun nantinya. Kita masuk ke bab rafa' terlebih dahulu. Nah, ini disinggung lagi ya. Bahwa apakah kita masih ingat setiap isim jatuh sesudah kata kerja? Isim jatuh sesudah kata kerja. Kemudian isim itu yang melakukan pekerjaan tersebut, maka kedudukan isim tersebut menjadi fa'il, pelaku. Dan fa'il hukumnya harus memakai dhammah atau marfu'. Faktanya, tanda rafa' bukan hanya dhammah. Kenapa sebelumnya kita memakai dhammah saja? Supaya untuk pendekatan pemahaman bahwa rafa' itu dhammah. Mulai sekarang kita harus meyakini bahwasanya rafa' itu tidak hanya dhammah, melainkan ada 3 tanda lainnya. Jadi 4 ya. Rafa' itu mempunyai 4 tanda, yaitu dhammah, waw, alif, dan nun. 4 tanda rafa' yaitu dhammah, waw, alif, dan nun. Inilah tanda rafa'. Selanjutnya, ini adalah tempat-tempatnya dhammah. Jadi setiap tanda memiliki tempat. Dhammah menjadi tanda rafa' pada 4 tempat. Yang pertama pada isim mufrad, kedua jamak taksir, ketiga jamak muannas salim, yang keempat adalah fi'il mudhari' sahih akhir. Kita telah belajar tentang isim mufrad, yaitu isim yang bilangannya 1. Jamak taksir, isim yang bilangannya 3 dan seterusnya. Jamak muannas salim adalah isim untuk 3 atau lebih, dikhususkan untuk muannas, dan jamaknya ini bentuknya beraturan, tinggal ditambahkan alif dan ta di akhir isim mufrad. Kemudian fi'il mudhari' sahih akhir, yaitu fi'il mudhari' yang huruf akhirnya bukan huruf illat. Apa itu huruf illat? Yaitu waw, alif, dan ya. Fi'il mudhari'nya pada akhir fi'il mudhari' itu selamat dari huruf alif, waw, dan ya. Makanya disebut dengan sahih akhir, yang akhirnya itu selamat atau sehat. Sehat dari huruf ilat, huruf penyakit. Huruf penyakit itu alif, waw, dan ya. Ini adalah contoh dari setiap tempat ya. Yang pertama dari contoh dhammah menjadi tanda rafa' pada isim mufrad. Yafhamut talibu. Yang berwarna merah ini adalah pembahasan kita. Murid itu paham. At-talibu ini menjadi pelaku. Pelaku dalam bahasa Arab harus pelaku dalam bahasa Arab dihukumin marfu'. Tanda rafa'nya adalah dhammah. Kenapa dia dhammah? Alasannya karena at-talibu adalah isim mufrad. Yang kedua, tanda rafa' contoh dhammah menjadi tanda rafa' pada jamak taksir. Yafhamut tullabu. At-tullabu, murid-murid paham. Kata at-tullab menjadi pelaku fa'il dari yafhamu. At-tullab fa'il. Fa'il dalam bahasa Arab hukumnya marfu'. Hukumnya marfu', tanda rafa'nya adalah dhammah. Kenapa dhammah? Karena at-tullab adalah jamak taksir. Selanjutnya, contoh dhammah menjadi tanda rafa' pada jamak muannas salim. Tafhamut talibatu. Murid-murid perempuan itu paham. At-talibatu adalah pelaku dari kata kerja paham. Pelaku dalam bahasa Arab disebut dengan fa'il. Fa'il hukumnya marfu'. Tanda rafa'nya adalah dhammah.
Kenapa at-talibatu ini tanda rofaknya dengan dhammah? Karena dia adalah jamak muannats salim. Selanjutnya yang keempat adalah contoh dhammah menjadi tanda rafa' pada fi'il mudhari' sahih akhir. Contohnya yafhamut talibu, yafhamut tullabu, tafhamut talibatu. Yafhamu, tafhamu di sini adalah fi'il mudhari' yang akhirnya bukan berupa alif, waw, atau ya. Fi'il mudhari' ini selamat dari huruf-huruf penyakit tersebut. Maka fi'il ini hukumnya marfu'. Tanda rafa'nya adalah dhammah. Kenapa bisa dhammah? Karena fi'il ini adalah fi'il mudhari' yang sahih akhir, yang akhirnya itu selamat dari huruf penyakit. Itu adalah contoh dari tempat-tempat dhammah.